Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi sama Bu Nunu. Nah, untuk kelas matematika peminatan untuk pertemuan yang pertama. Nah, kita mau belajar apa nih hari ini? Kita belajar tentang fungsi eksponensial gitu ya. Tapi sebelum kita ke fungsi eksponensialnya, untuk pertemuan pertama ini kita mau belajar tentang sifat-sifat eksponen dan bentuk akar. Sudah belajar? Sudah. Waktu kamu kelas 9 sebenarnya. Mungkin banyak yang masih, yang mana ya Bu, saya udah lupa tuh gitu ya. Mudah-mudahan gak dilupain ya, hanya terlupakan saja gitu. Nah, di sini apa sih yang dimaksud dengan eksponen sama bentuk akar? Nanti kita akan ingat lagi nih, karena nanti sebelum masuk ke fungsi eksponensial, kita butuh sifat-sifat eksponensialnya dulu gitu ya. Nah, untuk mengingat kembali, untuk pertemuan pertama, Ibu akan jelaskan kembali biar semuanya ingat lagi gitu ya. Langsung aja. Untuk yang pertama, di sini kita masuk ke pengertian dari eksponen. Nah, jadi eksponen itu namanya bilangan berpangkat. Udah belajar kan? Pasti. Kalau bilangan berpangkat pasti udah pernah belajar. Jadi eksponen itu nama lain dari bilangan berpangkat. Kalau waktu SMP taunya bilangan berpangkat. SMA taunya eksponen. Ingat ya, eksponen bilangan berpangkat. Nah, bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umumnya adalah A pangkat N. Dibaca A pangkat N. Ini dibacanya. Nah, di mana A-nya itu adalah bilangan pokok atau basis, lalu N-nya adalah pangkat atau eksponen. Jelas ya? Jadi eksponen itu artinya pangkat gitu. Nah, maksud dari A pangkat N di sini apa sih? Apa A kali N? Itu bukan. Gitu ya. Jadi A pangkat N itu artinya A dikalikan dengan A lagi atau dengan bilangan itu sendiri sebanyak N kali. Gitu. Jadi kalau ada 2 pangkat 3, bukan 2 dikalikan 3, melainkan 2 dikalikan 2 lagi sebanyak 3 kali. Jadi 2 kali 2 kali 2. Jadi 3 kali dikalikannya gitu ya. Tapi dengan bilangan itu sendiri gitu. Nah, itu namanya eksponen atau bilangan berpangkat. Jangan sampai lupa. Nah, bentuk umumnya contohnya di sini adalah akar X dipangkatkan 3. Ini contohnya, ini bilangan berpangkat. Lalu 8X pangkat 3 kali Y pangkat 12 dipangkatkan 1/6. Ini juga bentuk eksponen. Nah, langsung kita masuk ke sifat-sifat dari eksponen. Sifatnya ada 8 gitu ya. Tapi nanti untuk pengerjaan kita biasanya paling sedikit menggunakan 2-3 sifat gitu. Jadi harus dikolaborasikan. Jadi nggak cuma satu sifat aja dalam satu soal dipakainya gitu ya. Oke. Yang pertama A pangkat M kali A pangkat N. Basis sama. Jadi ini berlaku untuk basis yang sama ya sifat-sifatnya. Jadi kalau A pangkat M dikalikan A pangkat N, basisnya sudah sama-sama A dikalikan, berarti pangkatnya nih tinggal kita operasikan. Yaitu diapain? Ditambah. Jadi kalau dia dikali, berarti pangkatnya tinggal ditambah. M tambah N. Contohnya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5. Berarti 2 pangkat 3 tambah 5. Jadi 2 pangkat 8. Lalu sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N. Kalau kali tadi ditambah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurang gitu. Contohnya 2 pangkat 3/2 dibagi 2 pangkat 5/2. Ini bentuk pecahan nih, hati-hati. Jadi kalau di sini 3/2 dikurang 5/2 pangkatnya. Nah, karena dia pecahan, berarti kan harus disamain penyebutnya. Kebetulan memang sudah sama-sama 2 penyebutnya. Berarti 3 dikurangin 2 aja. 3 dikurangin 5 aja, yaitu min 2 hasilnya. Jadi 2 pangkat min 2/2. Jadi 2 pangkat min 1. Nah, seperti itu. Lalu dia ketika dia sudah punya pangkat, lalu dipangkatkan lagi, berarti diapain? Pangkatnya dikali. Jadi 2A pangkat M kali N. Gitu. Contohnya di sini 7 pangkat 1/3. Kan dia udah punya pangkat nih 1/3. Dipangkatin lagi 6. Berarti 7 pangkat 1/3 kali 6. Nah, 1/3 kali 6 itu hasilnya berapa? 2. Dapat dari mana? Ya tinggal 6 bagi 3. Dapat 2. Jadi tinggal 7 pangkat 2. Berapa tuh 7 pangkat 2? 7 kali 7 artinya ya, yaitu 49. Tergantung permintaan dalam soalnya. Mau dihasilkan atau dalam bentuk bilangan berpangkat saja. Itu lihat aja dalam soalnya nanti. Gitu. Lalu yang keempat, A pangkat 0. Hasilnya pasti 1. Nah, di sini semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Mau 1 juta pangkat 0 itu 1. Lalu 0,005 dipangkatin 0 hasilnya juga 1. Jadi semua bilangan ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1 kecuali 0. Kalau 0 pangkat 0 tidak terdefinisi gitu ya. Lalu sifat selanjutnya
Yang kelima, A pangkat M per N. Jadi kalau pangkatnya pecahan, berarti dia hubungannya sama bentuk akar. Jadi akar A pangkat M akar N. Gitu ya. Nah, di sini yang M-nya atau pembilangnya itu tetap jadi pangkatnya A atau pangkat basisnya. Sedangkan N-nya itu adalah menjadi akar pangkatnya. Gitu. Nah, contohnya 3 pangkat 2 per 3. Nah, berarti akar pangkat, nah 3 pangkat 2 per 3. Nah, 2-nya ini tetap ngikut si 3-nya. Ya, basisnya. Berarti 3 pangkat 2, akar pangkat 3. Karena di sini menyebutnya 3. Gitu. Lalu A kali B pangkatkan N. Nah, berarti kalau bentuk perkalian, lalu dia dipangkatkan, dua-duanya dapat pangkat. Jadi A pangkat N dikalikan B pangkat N. Contohnya 5M, berarti kan 5 kali M ya. Dipangkatkan 3, berarti 5-nya kalikan pangkatan 3, M-nya juga dipangkatkan 3. Jadi 5 pangkat 3 dikali M pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 125. Berarti 125 M pangkat 3 kalau mau diselesaikan. Lalu A per B pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Jadi kalau pembagian juga sama. Jadi masing-masing dapat pangkatnya. Nah, berarti di sini contohnya 8 per 27 dipangkatin sepertiga. Berarti 8 pangkat sepertiga per 27 pangkat sepertiga. Masing-masing dapat pangkat yang sama. Nah, karena ini 8 sama 27 itu belum bentuk bilangan berpangkat sederhana, kita ubah. 8 itu ternyata bilangan berpangkat untuk 2 pangkat 3. 27 itu 3 pangkat 3. Nah, jadi harus diubah dulu nih sampai sederhana. Nah, berarti 8 tadi kan 2 pangkat 3 ya. Dipangkatin sepertiga. Nah, berarti 3 dipangkatin sepertiga hasilnya 2 pangkat 1 atau 2 aja. Karena tinggal 3-nya dicoret. Nah, ini juga sama ya penyebutnya. 27 itu 3 pangkat 3. Dipangkatin sepertiga. Nah, 3-nya coret. Gitu. Dapat 2 per 3. Karena ini 3 pangkat 1 ya. Berarti jadinya 3. Seperti itu. Jadi hasilnya 2 per 3. Jadi satu-satu aja pelan-pelan pengerjaannya. Jadi harus disederhanakan terlebih dahulu kalau ketemunya bilangan yang berpangkat. Biasanya clue-nya itu adalah dia bilangan prima. 2, 3, 5, 7 gitu ya. Oke, sifat yang terakhir itu adalah A pangkat min N. Ketika pangkatnya itu negatif, berarti boleh kita ubah dia jadi positif dengan catatan jadinya pecahan, jadi 1 per. Jadi 1 per 2 A pangkat N gitu ya. Jadi pangkatnya jadi positif tapi posisinya jadi di bawah. Nah, contohnya 2 pangkat min 3 nih. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Pangkatnya jadi positif, tapi dia berubah jadi di bawah. Gitu. Sama dengan 1 per 8. 8-nya dapat dari mana? Ya 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 8. Jadi 1 per 8. Bisa dipahami ya. Nah, sifat-sifat ini harus dipahami semuanya. Nggak perlu dihafal, tapi dipahami. Gitu. Tadi kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Kalau dibagi, pangkatnya dikurang. Kalau pangkat dipangkatin lagi, berarti pangkatnya dikali. Nah, itu harus dipahami. Gitu. Langsung nih ya. Pengaplikasiannya dalam soal. Untuk yang pertama, A pangkat 3, B pangkat 2, C pangkat 5. Dibagi A pangkat 5, B kali C pangkat 2. Lalu dipangkatkan lagi 2. Nah, ini bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya adalah kerjakan dulu yang ada di dalam kurungnya. Gitu ya. Baru nanti dipangkatkan. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, jadi kan dia dibareng-bareng nih pembilang sama penyebutnya. Nah, di dalam kurung. Nah, berarti harus dikerjakan yang dalam kurung dulu. Kecuali kalau pangkatnya misah. Berarti harus dipangkatkan dulu baru dibagi sama yang bawah sama penyebutnya. Karena ini dia sudah dikurung, penyebut sama pembilangnya, berarti dikerjakan dulu yang di dalam kurung. Dengan cara ini, karena dia per, berarti dibagi ya. Kalau dibagi, berarti pangkatnya diapain tadi? Dikurang. Berarti A pangkat 3 min 5. Dapat dari mana? Karena atasnya 3, bawahnya 5. Berarti A 3 kurang 5. Berarti dapat A pangkat min 2. Lalu yang B, 2 kurang 1 nih, atasnya 2, ini 1 dapat dari mana? Kalau dia nggak ada pangkatnya, itu artinya dia berpangkat 1. Gitu, jadi 2 dikurang 1 jadinya tinggal B aja. Lalu yang C, 5 kurang 2, karena ini 5, nih bawahnya 2. Gitu. Nah, berarti di sini C pangkat 3. Lalu masing-masing baru nanti dipangkatin 2. Kalau pangkat dipangkatin, berarti pangkatnya tadi diapain? Dikali kan? Nah, berarti 2 pangkat min 2 kali 2. Berarti A pangkat min 4. Lalu B dikalikan, B pangkat 1 dipangkatkan 2. Berarti B pangkat 2. Lalu C pangkat 3 dipangkatin 2. Berarti 3 kali 2, 6. Nah, ini sih sudah selesai.
Cuma biasanya dia maunya ke dalam pangkat positif. Berarti yang pangkatnya masih ada yang negatif, kita ubah jadi positif. Tadi catatannya gimana? Kalau dia pangkatnya negatif, supaya positif, diapakan? Dipindahin tempat. Posisinya di atas, pindahin ke bawah jadi penyebut. Gitu. Nah, di sini yang pangkatnya negatif kan A aja. B sama C-nya sudah positif. Berarti B sama C-nya tetap. B pangkat 2, C pangkat 6. Karena A-nya min pangkatnya, kita pindahin ke bawah supaya positif. Jadi A pangkat 4, tapi posisinya dia jadi penyebut. A pangkat 4. Nah, ini sudah paling sederhana. Bisa ya? Nah, terus yang ini nih, sederhana nih bentuk perpangkatan. Harus hafal bilangan berpangkat. Perpangkatan 2, 3, 5. Perpangkatan 2, 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 10 harus hafal. Terus perpangkatan 3, 3 pangkat 1 sampai 3 pangkat 5 atau 6 deh minimal harus hafal. Lalu 5 pangkat 1 sampai 5 pangkat 4 itu sudah paling minimal. Nah, itu harus dihafalin gitu ya. Dibuat aja tuh listnya di catatannya gitu. Nah, di sini soalnya 8 pangkat 2/3 dikali 64 pangkat min 1/6 dikali 1/16 pangkat 3/4. Ini kerjanya satu-satu ya. Jadi kamu harus pelan-pelan, jangan buru-buru ngerjainnya. Diubah satu-satu. Di sini 8, 64. Terus di sini 16. Semuanya belum sederhana. Harus kita sederhanakan ke dalam bilangan berpangkat. 8 itu berapa pangkat berapa? Cluenya adalah pada penyebut dari pangkatnya. Ini kan 2/3 nih, penyebutnya 3. Artinya 8 itu berapa pangkat 3 ya? Nah, ternyata 8 itu adalah 2 pangkat 3. Nah, berarti 8-nya kita ubah jadi 2 pangkat 3. Baru dipangkatin 2/3. Sehingga 3-nya kan bisa dicoret. Nah, didapatkanlah 2 pangkat 2. Gitu. Nah, terus selanjutnya 64. 64 itu, ini cluenya adalah 6 nih, penyebutnya. Berarti berapa pangkat 6? Ternyata 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kita ubah di sini nih. Jadinya 2 pangkat 6. Dipangkatin min 1/6. 6-nya coret. Nah, itu cluenya. Kenapa dia gitu sebagai cluenya? Karena nanti akan bisa dicoret gitu ya sama penyebutnya. Biasanya seperti itu. Berarti kita coret, hasilnya tinggal 2 pangkat min 1. Jangan sampai lupa minnya, kan di sini ada minnya kan. Berarti di sini 2 pangkat min 1. Nah, kalau yang ini yang pecahan 1/16, nah kita ubah dulu. Kan 1/16 nih penyebut di bawah. Kita mau biar sama teman-temannya nih yang di depan. Berarti kita posisinya kita naikin ke atas jadi pembilang. Artinya pangkatnya jadi negatif. Maka diubah nih jadi 16 pangkat min 1. Karena kan awalnya pangkat 1 nih 16-nya. Nah, kita ubah jadi 16 pangkat min 1 karena dia pindah ke atas. Gitu. Jadi kalau pindah tempat itu pangkatnya berubah tanda, positif atau negatifnya. Nah, di sini kalau ini kan udah selesai nih ya. Nah, kita sederhanakan yang 16-nya. 16 itu berapa pangkat berapa? Ternyata 2 pangkat 4. Nah, lalu dipangkatin min 1, dipangkatin lagi 3/4. Nah, 4-nya nanti bisa dicoret. Didapatlah tinggal 2 pangkat min 3. Karena min 1 kali 3. Ini 2 pangkat min 3. Ini tetap nih 2 pangkat 2. 2 pangkat min 1. Ini jadinya 2 pangkat min 3. Dapat dari mana ini tadi nih? 4 kali min 1 kali 3/4. 4-nya coret, tinggal min 1 kali 3, jadinya min 3. Nah, basisnya sudah sama semua. Kalau basisnya udah sama semua, berarti tinggal kita operasikan. Karena ini bentuknya perkalian, berarti semuanya ditambah. 2 pangkat 2 tambah min 1 tambah min 3. Jadi kalau 2 ditambah min 1 kan 1, artinya dia dikurangkan. Lalu 1 ditambah min 3, berarti 1 dikurang 3, hasilnya min 2. Berarti 2 pangkat min 2. Ini belum pangkat positif nih, masih pangkat negatif. Pindahin lagi jadi pangkat positif, jadi 1/2 pangkat 2. Maka hasilnya 1/4. Nah, seperti itu pengerjaannya. Jadi pengerjaannya harus pelan-pelan, karena harus teliti juga. Jadi kita harus menyederhanakannya itu dari bilangan berpangkatnya. Ingat ya tadi, harus hafal bilangan berpangkat 2, 3, sama 5 minimal untuk bilangan perpangkatannya gitu. Karena kalau kamu nggak hafal, ya nanti susah nyarinya. Tapi biasanya suka dibantu nih sama clue dari penyebutnya. Tinggal cari aja. Coba-coba aja kalau misalkan 8. 8 itu berapa pangkat 3 ya? Coba aja dari yang bilangan prima terkecil, 2. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 8 kan? Oh, udah dapat. Kalau misalkan itu nggak dapat juga, kita coba 3 pangkat 3 gitu. Coba aja. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi eksponen ya.
bilangan berpangkat, sekarang kita masuk ke bentuk akar gitu. Jadi kalau kita udah bahas tadi salah satu sifatnya bilangan berpangkat, kalau dia pangkatnya pecahan berarti diubah dalam bentuk akar kan ya. Jadi masih ada hubungannya sama bilangan berpangkat. Nah, kalau bentuk akar adalah bilangan-bilangan di bawah tanda akarnya tidak dapat menghasilkan bilangan rasional gitu. Contohnya akar 2, akar 3, akar 6, akar 15, akar 50, dan seterusnya gitu. Ada lagi kalau misalkan dia akar 9, nah itu bisa tuh, jadinya kalau akar 9 kan 3, nah itu bukan bilangan, bukan bentuk akar berarti gitu. Oke, sekarang kita masuk ke menyederhanakan bentuk akar. Jadi bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi dua bilangan di mana bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Jadi bilangan yang di dalam akarnya itu kita harus buat jadi bentuk perkalian. Di mana bentuk perkaliannya salah satu bilangannya itu bisa kita akarin. Salah satunya aja yang bisa diakarin. Nah, itu namanya menyederhanakan. Gitu. Contohnya, misalkan di sini. Nah, yang pertama, akar 32. Nah, akar 32 itu berarti berapa kali berapa ya? Nah, 32 itu ternyata 16 kali 2. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kamu bingung gimana caranya? Bagi aja dulu. Pertama bagi 2 dulu. 32 bagi 2 berapa? 16. 16 bisa diakarin nggak? Bisa. Nah, berarti udah langsung dapat 16 kali 2. Nah, berarti jadinya di sini 16 kali 2 kita pecah. Akar 16 kali akar 2. Nah, akar 16 kan bisa 4. Nah, akar 2 nggak bisa. Tetap akar 2. Berarti 4 akar 2. Seperti itu. Contoh yang kedua. Ini misalkan akar 125. Nah, akar 125 itu berapa kali berapa ya? Tadi bagi dulu. 125 bagi 2, koma. Bagi 3, koma juga. Bagi 4, juga sama, koma. Bagi 5, ternyata dapat 25. 25 bisa nggak diakarin? Bisa kan? Nah, berarti akar 25 kali 5. Berarti akar 25 kali akar 5. Nah, akar 25 tadi berapa? 5. Nah, akar 5-nya kan nggak bisa. Berarti 5 akar 5. Gitu. Nah, contoh yang ketiga, akar 108. Nah, 108 tadi, 108 dibagi 2, 54. Nggak bisa diakarin. 108 bagi 3, ternyata 36. 36 bisa nggak diakarin? Bisa. Berarti kita pakai 36. Jadi, akar 36 kali 3. Jadi, akar 36 dikalikan akar 3. Akar 36 berapa? 6. Berarti 6 akar 3. Nah, itu cara menyederhanakan akar. Bisa ya? Nah, itu tadi caranya, triknya. Jadi dibagi dulu aja, dimulai dari 2, 3, dan seterusnya. Kalau dia bilangannya bisa diakarin, langsung dapat gitu. Oke, kita masuk ke sifat-sifatnya. Nah, sifatnya di sini, yang pertama, kalau dia ada akar A kali akar A, di mana angka di dalam akarnya itu sama, berarti akarnya boleh langsung hilang. Gitu ya, itu boleh, itu paling mudah. Jadi kalau misalkan dia angka di dalam akarnya sama, dikalikan, berarti akarnya hilangin aja. Gitu, nggak perlu dikaliin. Jadi misalkan akar 3 kali akar 3, ya udah, tinggal 3, akarnya hilang. Seperti itu contoh, itu sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua, kalau angkanya beda. Akar A kali akar B, berarti nggak dikaliin. Akar A kali B. Misalkan akar 2 kali akar 5, kali ini 2 kali 5, berapa? 10. Tapi tetap ada akarnya, karena dia nggak sama angkanya tadi kan, tetap ada akarnya, jadi akar 10. Lalu sifat yang ketiga, M akar A plus minus, maksudnya bisa tambah, bisa kurang ya. N akar A. Bentuk penjumlahan, dengan catatan angka di dalam akarnya harus sama. Kalau beda, berarti nggak bisa kita kerjakan. Sudah selesai, sampai situ aja. Jadi kalau misalkan dia angkanya ternyata sama di dalam akarnya, boleh kita selesaikan. Dengan catatan, tinggal ditambah atau dikurang angka di depan akarnya. Jadi tinggal yang kita operasikan angka di depan akarnya aja. Jadi akarnya itu hanya seperti variabel, gitu, tetap, bersifat tetap. Nggak perlu ditambah, angka di depannya aja yang ditambah atau dikurang. Contohnya 3 akar 7 ditambah 6 akar 7. Nah, berarti kan udah sama-sama akar 7 nih. Tuh, jumlahin aja angka di depannya. 3 tambah 6, jadinya 9 akar 7. Gitu. Begitu juga kalau perkalian. Kalau perkalian berarti dia yang letaknya sama. Di luar akar sama yang di luar akar. Yang di dalam akar sama yang di dalam akar. Gitu. Itu dikalikannya. Jadi M kali N akar A kali B.
di luar sama yang di luar, yang di dalam sama yang di dalam, gitu. Jadi 5 akar 3 kali 3 akar 5, berarti 5 kali 3, gitu ya, 15. Lalu yang angka di dalam akarnya akar 3 kali akar 5, berarti akar 15. Jadi 15 akar 15, gitu. Itu sifat yang keempat. Lalu sifat yang kelima. Nah, di sini kalau misalkan dia bentuk akarnya itu pembagian, jadinya akar A dibagi akar B, boleh disatuin akarnya, kan sama-sama akar kuadrat ya, berarti boleh jadi akar A per B, gitu. Nah, misalkan sini akar 20 per akar 5, boleh disatuin akarnya, jadi akar 20 per 5 jadi akar 4, jadi langsung dibagi kan, 20 bagi 5, 4, jadi tinggal akar 4 ternyata bisa dapat 2. Nah, itu sifat yang kelima. Lanjut, sifat yang keenam. Nah, di sini merasionalkan bentuk akar. Kalau merasionalkan itu artinya ketika kamu ketemu bilangan pecahan di mana penyebutnya itu ada akarnya, itu berarti belum rasional atau disebut irasional. Nah, bagaimana cara supaya dia jadi rasional? Maka harus dirasionalkan. Dengan cara apa? Yang pertama nih, untuk sifat yang keenam, merasionalkan A per akar M. Supaya dia penyebut yang nggak akar, berarti kita kalikan dia dengan penyebutnya. Jadi kalau misalnya sini akar M, kalikan dengan akar M juga, dengan catatan penyebut sama pembilangnya sama-sama dikali akar M. Kenapa? Kita tidak merubah nilai, hanya mengubah bentuk saja supaya menjadi rasional. Jadi akar M per akar M itu kan hasilnya 1, jadi dia nggak merubah nilai gitu, cuma diubah bentuknya aja supaya jadi rasional. Nah, jadi tinggal tergantung penyebutnya di sini. Kalau akar 5 berarti akar 5 per akar 5 gitu. Di A kali akar M gitu kan ya. Nah, berarti jadinya A akar M. Lalu di sini akar M, ini kurang A-nya ya, jadi harusnya A akar M. Ini udah bener nih. Lalu akar M kali akar M, tadi kan seperti sifat yang pertama, kalau angka yang di dalam akarnya itu sama, berarti kan akarnya hilang, tinggal M. Makanya di sini dapat A per M akar M. Gitu. Gitu ya. Nah, jadi ini namanya rasional, penyebutnya udah nggak bentuk akar lagi. Contohnya nih, 3 per 2 akar 3. Nah, di sini kan akarnya itu akar 3 nih. Nah, dikalikan dengan akar 3. Nah, kenapa 2-nya nggak ikut? Boleh ikut, cuma nanti angkanya jadi akan lebih besar. Jadi kamu mau gampang, cukup dikalikan sama yang akarnya aja. Karena kita cuma mau ngilangin akarnya doang sebenarnya. Gitu ya. Jadi 3 per 2 akar 3 kalikan dengan akar 3 per akar 3. Gitu. Nah, tinggal kali nih. 3 kali akar 3, 3 akar 3. Lalu 2 akar 3 kali akar 3. Nah, akar 3 kali akar 3 itu akarnya hilang, tinggal 3 kan. Berarti tinggal 2 kali 3, jadinya 6. Jadi 3, ini 3-nya di sini, langsung dibagi 6. Akar 3-nya boleh nih sendiri. Nah, jadi 3 bagi 6, dikecilin jadinya 1 per 2. Tetap akar 3. Nah, itu hasilnya. Ini sudah rasional. Gitu, karena penyebutnya bukan akar lagi. Nah, lalu untuk bentuk yang suku 2 nih, penyebutnya bentuk akar tapi dia suku 2. 1 per akar A ditambah akar B. Nah, ini juga sama, dikalikan dengan penyebutnya juga, tapi lawannya. Kalau penyebutnya plus, berarti dikalikannya sama yang min. Kalau di sininya min, soalnya, berarti kalikannya sama yang plus. Jadi lawannya. Jadi 1 per akar A ditambah akar B dikalikan, berarti akar A dikurang akar B. Nah, penyebutnya juga sama, akar A min akar B. Tinggal dikali ini. 1 kali akar A min akar B, tetap kan? Dibagi, nah ini. Cara cepatnya adalah tinggal, karena dia plus minus gitu ya, nggak perlu kali pelangi, cukup depan kali depan, belakang kali belakang, itu udah paling cepat. Di akar A kali akar A seperti sifat pertama, berarti tinggal A aja. Lalu akar B kali akar B berarti tinggal B aja gitu. Nah, contohnya nih, 5 per akar 7 tambah akar 2, ya kan? Nah, dikaliin sama penyebutnya, cuma bedanya jadi kurang, akar 7 min akar 2. Nah, ini sama akar 7 min akar 2. Nih yang atas, ini kenapa nggak langsung kali? Karena biasanya bisa dicoret sama bawah. Jadi cara gampangnya itu kali ini nanti aja belakangan. Siapa tahu bisa dicoret sama yang bawah. Nah, berarti 5, kurungin aja dulu yang ininya. Gitu ya, jadi 5 buka kurung, akar 7 min akar 2. Jadi jangan langsung kali satu-satu gitu. Atau lagi depannya doang, itu lebih salah lagi. Terus yang bawahnya akar 7 kali akar 7 kan 7. Akar 2 kali akar 2, 2. Nah, itu dikurang karena plus sama min hasilnya min kan. Nah, 7 kurang 2, 5. Nah, ternyata bener kan? Ini kan ini tulis lagi kan ya atasnya ya.
Atas sama bawahnya bisa dicoret nih, 5 sama 5-nya. Didapatlah tinggal akar 7 min akar 2. Gitu. Nah, ini udah nggak bisa disederhanakan lagi. Gitu, karena dia akarnya berbeda. Nah, sifat yang terakhir di sini adalah untuk bentuk adalah bentuk kuadrat ya, bentuk kuadrat dari suku 2 untuk bilangan akar. Jadi akar A ditambah akar B lalu dikuadratkan gitu. Nah, ini dapatlah hasilnya tinggal A ditambah B ditambah 2 akar AB. Nah, ini A sama B-nya kok udah nggak akar lagi karena kan dia dikuadratkan. Jadi yang depannya dikuadratin, belakangnya dikuadratin. Jadi akarnya hilang. Jadi tinggal A plus B aja. Lalu yang ini 2 akar AB. Nah, contohnya nih, akar 5 ditambah akar 3 dikuadratkan. Berarti tinggal ini depannya akarnya hilang 5, ya kan? Karena dikuadratkan, akar 5 kali akar 5. Lalu yang ini akar 3 dikuadratkan, akarnya hilang jadi 3. Ditambah 2 akar kali ini, 5 kali 3, jadi 15. Nah, 5 tambah 3 kan 8, ditambah 2 akar 15. Nah, sampai sini aja. Nah, itu sifatnya. Berarti sifatnya ada berapa? Ada 8 juga ya, untuk yang bentuk akarnya. Kita masuk penggunaannya dalam soal. Ini penyederhanaan sama merasionalkan ya. Yang pertama di situ soalnya adalah akar 75 tambah 2 akar 12 kurang akar 27. Sederhanakan terlebih dahulu yang di dalam akar agar angka di dalam akar sama semua. Baru boleh kita jumlahkan atau kita kurangkan. Nah, jadi yang akar 75 sederhanakan dulu. 75 bagi 2 nggak bisa. Koma. Bagi 3 dapat 25. Berarti 75 itu adalah 25 kali 3. Gitu ya. Lalu 2, ini 2 tetap ya yang di depannya ya. Nah, 12 itu bagi 2, 6. Nggak bisa diakarin. Bagi 3, 4. 4 bisa diakarin. Berarti 12 itu adalah 4 kali 3. Gitu ya. Walaupun 6 kali 2 bisa, tapi kan 6 kali 2 salah satunya nggak bisa diakarin. Nah, kita ambil yang salah satunya bisa diakarin, yaitu 4 kali 3. Nah, lalu 27 itu 9 kali 3. Karena kalau dibagi 2 kan nggak koma kan. Dia dapatnya 9 kali 3. 9 bisa diakarin gitu. Nah, disederhanakan nih. Akar 25 kali 3. 25 kan bisa diakarin. Jadi 5. Akar 3-nya tetap jadi 5 akar 3. Nah, lalu 2-nya ini tetap. Nah, akar 4 itu 2 kan. Nah, dia keluar nih 2. Nanti dikaliin sama yang depan nih. Ini kan emang dari soalnya kan 2-nya. Nanti tinggal dikalikan. Gitu. Jadi dikalikan dengan hasilnya yang tadi. Lalu akar 3-nya tetap jadi akar 3. Dikurang akar 9 kali 3. Akar 9 itu adalah 3. 3 akar 3. Nah, ini kita kaliin dulu nih. Jadi dapat 5 akar 3 ditambah 4. 4 dapat dari 2 kali 2 ya. 4 akar 3 dikurang ini 3 akar 3. Ternyata akarnya udah sama semua. Boleh kita operasikan yang di depannya saja. Masuk ke sifatnya tadi. Berarti 5 tambah 4 kurang 3. Dapat 6. Begitu ya. Berarti 6 akar 3. Itu hasilnya. Lalu untuk yang B, 13 per 4 min akar 3. Nah, ini berarti dirasionalkan. Jadi 13 per 4 min akar 3 kalikan nih. Karena ini min, berarti dikalikannya sama plus. Nah, ini karena ini kalau ini harus paket ya, nggak boleh salah satunya ya, kecuali kalau dia bentuk perkalian. Boleh yang akarnya aja yang dikalikan. Tapi karena penjumlahan berarti dia dua-duanya. Walaupun yang akar cuma yang belakang doang. Gitu. Jadi 4-nya tetap ikut. 4 plus akar 3 per 4 plus akar 3. Nah, sama kayak tadi nih. 13 buka kurung dulu. 4 tambah akar 3 tutup kurung per. Nah, ini depan kali depan, belakang kali belakang. Karena depannya itu nggak akar, ya kalikan. 4 kali 4. 16. Dikurang akar 3 kali akar 3. 3. Nah, sehingga didapat 13 buka kurung 4 plus akar 3. Yang bawah 16 kurang 3. Dapat 13. Bisa dicoret. Nah, habis kan? Tinggal yang dalam kurung deh. 4 tambah akar 3. Nah, untuk merasionalkan. Gitu. Oke. Berarti selesai ya untuk mengulang kembali bilangan berpangkat atau kita kenalnya sekarang eksponen gitu. Pokoknya namanya eksponen sekarang. Bukan bilangan berpangkat, taunya eksponen sama bentuk akar gitu. Ingat ya, maksudnya udah mulai kebayang deh tuh. Oh, yang itu. Oh, udah pernah belajar, Bu, gitu ya. Nah, ini latihannya. Kalian kerjakan di buku tulis gitu ya. Kalian kerjakan buku tulis lalu nanti difoto dan diupload fotonya di aplikasi di sekolah.id. Ibu tunggu secepat mungkin sampai pukul 12 siang.
nanti gitu ya. Jangan lupa di-subscribe videonya, lalu di-like gitu ya. Dan dikasih bintang 5 ya yang di aplikasi di sekolah.id-nya gitu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.